Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil islahi bainal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta ila akhirih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di khutbah kali ini saya akan menyampaikan dengan tema membangun ukhuwah, meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada jamaah hadirin yang dirahmati Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita hanya kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hujurat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah saudara-saudaramu yang sedang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saudara kita sakit, hati kita seharusnya ikut sakit. Kalau saudara kita terluka, hati kita juga ikut berdarah. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Namun sayang, hari ini ukhuwah sering kita lupakan. Betapa banyak di antara kita yang bermusuhan hanya karena harta. Betapa banyak persaudaraan kita retak hanya karena gengsi persoalan keduniawian. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, alangkah indahnya kalau kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, dan jangan saling membelakangi. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berapa banyak dari kita yang sudah tidak bicara dengan saudara-saudaranya sudah bertahun-tahun? Berapa banyak dari kita yang menutup pintu untuk tetangga-tetangganya, bahkan dengan darah daging sendiri masih ada di antara kita yang bermusuh-musuhan. Padahal Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, bersabda,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kasih sayang, cinta, dan kelembutan, mereka bagaikan satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakan sakit. Ayo muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi bayangkan jamaah sekalian, kalau satu jari kita aja terluka, tubuh kita tidak bisa tidur. Kalau satu muslim tersakiti, seharusnya kita semua ikut untuk merasakannya. Inilah ukhuwah yang telah hilang dari kebanyakan kita hari ini. Dari generasi yang dulunya siap berkorban untuk agama, bangsa, dan negara, ternyata menjadi generasi yang terjebak pada mental asal aman, asal selamat, asal dapat bahagia. Dari generasi yang dulunya suka bergotong royong, idealis, dan spiritualitasnya kuat, kini sudah banyak yang berubah menjadi apatis, materialistis, dan cenderung untuk bermusuh-musuhan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang khotib tadi sampaikan pertama adalah orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah saudara-saudaramu yang kini sedang bertikai, kini sedang enggak nyaman-nyaman aja. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Itu konsep yang Allah tawarkan. La'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran surat At-Talaq ayat 23 berjanji kepada kita, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang hidup ini mengusung ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah janji yaj'al lahu makhraja, akan dikasih solusi dalam setiap persoalan-persoalan kehidupan, mampu menyelesaikannya, mampu untuk menunaikannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan dikasih bonus, yaitu dapat rezeki yang tidak kita sangka. Ternyata dalam perjalanan Allah semua mudahkan, baik rezeki berupa harta maupun berupa kesempatan dan lain-lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, inilah yang harus kita kuatkan dalam kehidupan kita tentang ukhuwah, agar supaya kita mendapatkan rahmat Allah. Jalannya yaitu kita bertakwa kepada Allah. Ittaqullah haitsu ma kuntum, kata Rasulullah, bertakwalah kalian semua dimanapun kalian berada, dalam kondisi apapun kita berada. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal Qur'an wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil mu'minin wa asbahu bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita ingin meraih rahmat Allah, maka jagalah ukhuwah. Jagalah ukhuwah. Mulai dari yang kecil, senyumlah kita kepada saudara-saudara kita. Ulurkan tangan untuk tetangga-tetanggamu. Maafkan orang-orang yang telah menyakitimu. Bayangkan suatu hari nanti kita akan berdiri di hadapan Allah di yaumil mahsyar, di yaumil ba'ts, di yaumil hisab. Allah akan bertanya, apakah engkau menjaga persaudaraanmu? Atau justru sebaliknya engkau merusak persaudaraan? Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjut ukhuwah Islamiyah kita, perbaiki, tata kembali dengan konsep takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada batas-batas kita dengan saudara-saudara kita gara-gara hartanya beda, jabatannya beda, statusnya beda, lalu kita bisa bertikai satu dengan yang lainnya. Untuk itulah maka di khutbah yang kedua ini, mari kita berdoa semoga Allah mampukan kita untuk merajut ukhuwah yang sudah mulai mudah di antara kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana dzunubana wa aslih qulubana wa alif baina qulubil muslimin. Allahumma ij'alna min ibadikal muttaqin al-maqbumin. Allahumma la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.